Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi dekat dengan perempuan dan ada niat untuk menikahinya, namun umurnya beda 3 tahun lebih tua dari saya. Kasih pencerahannya Pak Ustaz. Saya sekarang saya lahir 1977, berarti umur saya sekarang 47. Seandainya dulu saya nikah, bini saya lebih tua 3 tahun, berarti bini saya umurnya sekarang 50. Dan bayangkanlah perempuan umur 50. Nah, saya bukan mau menjatuhkan, bukan mau menghina, saya mau ngajak kalian berpikir 20 tahun akan datang. Masalah pernikahan ini bukan masalah iya atau tidak, to be or not to be, tapi masalah siap atau tidak siap. Itu yang mau saya ajak kalian ini sekarang. Saya mau ngajak kalian 30 tahun akan datang. Mungkin kalian sekarang yang bertanya nih umur 20. Kau umur 20, calon binimu 23. So what? Apa masalahnya? Enggak masalah. Cuman ketika 30 tahun akan datang, muncul masalah. Mulailah kau pergi undangan sendiri. Jadi kalau kau sudah punya kesiapan mental, begitu juga bagi yang perempuan. Nah, kalau siap, fa idza azamta, kalau kau sudah azam, tekad, fatawakkal 'ala Allah. Nikah itu tidak cukup hanya sekedar cinta. Pak Ustaz, hatiku tak pernah berubah. Memang hati kau tidak, muka dia berubah. Karena itu masalahnya. Saya tidak menghalangi, karena cinta itu datang tanpa alasan. Kalau masih ada alasan, tak cinta namanya. Jadi kalau ada orang tua mengamuk, kenapalah mesti itu yang kau cinta begitu banyak perempuan di Pekanbaru ini? Berarti dia tak mengerti tentang hakikat cinta. Cinta itu tanpa alasan. Ketika masih ada alasan, bukan cinta namanya. Nah, tapi perlu ada rasional sedikit. Kira-kira dari penjelasan ini paham? Jelas? Nah, pikirkanlah baik-baik. Kalau kau siap dan yang perempuan itu pun siap, jalan. Tapi kalau tidak siap, jangan nanti udah 20 tahun, 2025 kau bertanya, di 2045 nanti, betul kata Ustaz Somad. Jadi saya hanya sekedar mengasih pandangan saja. Kalian pun yang mau jatuh cinta, ingatlah cakap saya. Apakah marbot masjid berhak mendapatkan zakat? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Tak bisa ditambah. 8. Yang pertama, lil fuqara. Ada orang tua, bininya mati, anaknya meninggal, hidup sebatang kara, tinggal di masjid, menyapu, mengurus, membersihkan, maka dia masuk fakir karena tak ada income sama sekali. Income. Yang kedua, wal masakin. Ada orang, entah dia bapak-bapak, entah dia anak muda, dia ada usaha, dia ada kerja, kebutuhannya sebulan 2 juta, tapi pemasukannya 500.000. Itu namanya miskin. Itu beda fakir sama miskin. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak cukup, miskin. Income banyak tak cukup-cukup, tamak. Bin rakus.
Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil, dia diangkat oleh Basnas, ada SK-nya sebagai amil. Wal muallafati qulubuhum, muallaf baru masuk Islam. Wa fir riqab, budak hamba sahaya yang mau merdeka. Kata tuannya, kau kumerdekakan tahun 2025. Tapi merdeka 1945, itu dari Belanda. Memerdekakan diri dariku, tak lagi jadi budak 2025 dengan syarat kau bayar 20 juta. Maka dia datang ke Basnas, dia bisa dapat zakat. Itulah cara Islam mengentaskan perbudakan. Dapat zakat untuk membebaskan dirinya. Wal gharimin, orang yang dililit utang. Zaman dulu berutang tuh malu. Zaman dulu ada orang berutang malu, karena mereka hidupnya tiga: petani, pedagang, peternak. Orang Makkah berniaga, orang Madinah bertani, orang gurun, orang Arab Badui beternak. Dan mereka tidak berutang. Maka kalau ada yang berutang malu, dia datang ke Basnas, boleh. Zaman sekarang semua orang berutang, semua SK disekolahkan. Bahkan kalau tak berutang, kau SK kau masih ada? Masih? Bodoh kali. Saya termasuk waktu PNS dulu yang dianggap bodoh. Saya lulus 2008, keluar 2019, 11 tahun, tak pernah SK saya itu saya masukkan ke bank. Bagi saya lebih baik aku hidup susah daripada aku berutang. Prinsip saya dari dulu. Jadi zaman dulu kalau ada orang berutang, zaman sekarang kalau dibuka begitu, Basnas Riau membuka siapa yang berutang, semua di Riau ini datang berutang. Wa fi sabilillah, untuk perang. Perang kita melawan Israel, membeli kuda, membeli tombak, membeli pistol, membeli AK-47, membeli senjata, maka boleh fisabilillah. Wa banis sabil, datang orang musafir dari Palembang mau pergi ke Aceh, putus belanjanya, mau melanjutkan, ibnis sabil, bisa dia dapat. Nah, dari yang 8 tadi, marbot ini masuknya kemana? Bisa masuk ke fakir, bisa masuk ke miskin, bisa masuk ke amil, bisa masuk ke mu'allaf, bisa masuk ke gharib. Riqab yang tak mungkin, karena tak ada budak lagi sekarang. Saya memang masuk budak Pak, budak Bengkalis. Bisa masuk fisabilillah, kebetulan dia mau pergi perang ke Palestina. Bisa masuk ibnu sabil, kebetulan dia mau balik kampung, putus belanjanya. Nah, jadi selama dia masih bisa ada alasan masuk ke 8, paling tidak dia masuk ke miskin, karena dia mungkin dapat kiriman tapi kurang. Berapa kiriman kau sebulan dari kampung? 3 juta Pak Ustaz. Cukup lah itu. Iya, tapi saya ke kampus pakai Lamborghini Pak. Budak celako. Mana yang lebih sahih dalam melaksanakan witir 3 rakaat sekaligus atau 2-1? Kalau dilaksanakan 3 rakaat sekaligus, maka tidak pakai tasyahud awal untuk membedakan dengan maghrib. Kalau dilaksanakan 2-1, maka 2 yang pertama itu niatnya 2 rakaat sebagian dari witir, karena dia masih masuk sepaket witir, cuman dia dipisah. Saya sholat 2 rakaat dari witir, usolli raka'ataini minal witri, saya sholat 2 rakaat dari witir, karena witirnya 3. Atau usolli muqaddimatal witri, saya sholat muqaddimah witir, dia dianggap sebagai muqaddimah witir. Makanya Bilal mengatakan, sallu sunnatal witri salasa raka'atin, 3 rakaat. 2 rakaat dulu muqaddimahnya,
atau 2 rakaat sebagian dari witir baru 1 rakaat. Dua-duanya sahih, dua-duanya tidak ada ikhtilaf. Boleh 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal atau 2-1. Tapi menurut mazhab Syafi'i lebih afdal 2-1. Kenapa 2-1 lebih afdal? Takbiratul ihramnya 2 kali, iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 4 kali. Maka semakin banyak amalnya, semakin banyak pahalanya. Al jaza ala qadril amal. Itulah kenapa masjid tua-tua, Masjid An-Nur, Masjid Pasar Bawah, Masjid Senapelan, biasa masjid yang tua-tua yang masih berpegang kepada mazhab Syafi'i, dia pakai 2-1. Jadi kami pakai mana Pak Ustaz? Terserah, mau 3 rakaat 1 salam, mau 2 rakaat habis itu 1 rakaat. Musola ini pakai mana? 3 rakaat 1 salam. Bagaimana hukum dalam kredit motor? Saya mau beli motor, tapi saya tak ada duit cash. Berapa harga motor ini? 50 juta. Mahal kali. Ya kalau kau mau beli, tak mau tak usah, kata dia. Yalah, saya belilah. Jadi kemudian saya tak ada duit cash, saya cicil. 1 bulannya 1 juta. Berarti lunasnya selama 50 bulan. 5 tahun. 1 bulan 1 juta. Berarti nanti ujung-ujungnya kalau dihitung 60 juta. Kalau begitu ada kelebihan harga berapa? 10 juta. Dua-dua dapat untung. Yang punya motor dapat untung. Mana untungnya? Dapat dia 10. Yang ngansur dapat untung. Mana angsurannya? Dia ringan mencicil. Maka ini tidak riba, karena akadnya uang dengan benda. Akadnya uang dengan benda. Ini uang, ini motor. Yang jadi masalah itu adalah ini motor, ini uang. Pas mau bayar, datang pihak ketiga, namanya leasing. Kata leasing, saya talangi, saya kasih duit. Akhirnya akadnya uang dengan uang. Itulah yang riba itu. Jadi kalau hanya kita berdua, saya dengan jamaah, saya dengan Pak Sarial punya motor, saya punya duit, lalu saya bayar cicil, maka tidak riba. Tapi ketika ada pihak ketiga, memang di mana-mana pihak ketiga ini yang selalu merusak hubungan kita. Maka disitulah rusak dia. Tak nangkap saya Pak Ustadz. Tulis di Google Somad Maroko Kredit. Buka handphone, sama-sama kita buka. SOMAD, sambung tak pakai spasi. SOMAD MOROCCO. Habis itu kredit, spasi kredit. Nampak? Dapat? Yang tak berbunyi habis paket berarti. Dah, sekarang baca. Baca tulisan atas. Tengok. Tanggal 18 Rajab. Ini saya posting di blog saya tanggal 25 Agustus 2010. Berarti udah berapa tahun itu? 15 tahun yang lalu. Kalau ada budak yang lahir waktu saya nulis ini, udah SMP kelas 3. Coba tengok terjemahan. Ustadz, kalau posting janganlah posting pakai Arab gundul, tak usah kau baca. Kan udah ada saya terjemah situ.
Kita kalau bertamu ke rumah orang, apa yang bisa kita kunyah aja kita kunyah. Ada kacang di situ, ada agar-agar, tak terkunyah kacang, agar-agar tuh masuk. Yang mau dikunyah semua. Yang bilang sama tuan rumahnya, jangan letakkan kacang ya, tak terkunyah saya. Terserah aku lah, aku punya rumah, kata dia. Kenapa Ustaz selalu posting Arab-Arab ini? Biar supaya jangan dituduh orang saya tukang buat-buat. Menulis buku pun begitu. Saya posting teks Arabnya. Bagi anak pesantren, latihan dia baca kitab. Bagi orang yang suka menuduh, dia tahu bahwa teks saya itu tidak bohong. Ada teks aslinya. Tengok. Majma' Fikih membolehkan jual beli dengan tempo pada konferensi ke-6 di Jeddah. 17 Sa'ban 1410, 14 Maret 90. Keputusan nomor 5326 tentang jual beli dengan tempo. Boleh tambahan pada harga dengan tempo. Boleh tambahan pada harga dengan tempo. Harganya 50, tapi karena temponya 5 tahun bertambah menjadi 60 karena 1 bulan 1 juta. Boleh apa tak boleh? Boleh. Fatwa kedua. Fatwa kedua. Jawabannya, tengok jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya. Tidak ada keberatan dalam kurung boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Ada apa dalilnya? Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada namanya Barirah. Barirah itu manusia, budak, hamba sahaya. Dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya 40 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar di dalamnya. Juga tidak ada riba dan tidak ada jahalah. Maka boleh. Sama seperti jual beli lainnya. Jika barang yang dijual itu hak milik si penjual dan berada dalam kekuasaannya saat transaksi jual beli berlangsung. Fatwa siapa ini? Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ketua Mufti Saudi Arabia, sudah meninggal. Kenapa Ustaz tidak ambil fatwa Mesir? Nanti kau ambil fatwa Mesir, itu Mesir. Saudi Arabia. Jelas apa tak jelas? Kalau tak jelas juga, kalau tuan membeli kipas, kalau tuan membeli kipas untuk mendinginkan rasa, kalau ada yang bilang tidak jelas, itu karena dia sedang puasa. Sahkah sholat jika kita pakai kipas? Kipas pula ini. Sahkah sholat jika kita pakai kipas mini di leher? Digantungkan ya kipas. Panas kan sholat tarawih, panas. Digantungkannya kipas mini. Jangankan kipas mini, kipas itu kau gantungkan sah. Kan kipas ini. Bukan dia najis, bukan dia kotoran. Orang pakai earphone, orang membawa handphone. Kalau batal membawa benda yang bukan alat sholat, kalau dikatakan bahwa kipas itu bukan alat sholat, lalu kemudian dia membatalkan, berapa banyak orang sembahyang yang membawa bukan alat sholat, berarti batal lah sholat saya tadi. Kalau sholat saya batal, saya jadi imam. Kenapa saya membawa yang bukan alat sholat? Mana bukan, cincin bukan alat sholat. Pernah rupanya imam menyebut, luruskan shaf, lepaskan yang bukan alat sholat, cincin-cincin semua. Selama dia tidak najis, dipakainya
kipas terbuat dari kulit babi. Jadi tidak boleh dibawa, bukan karena kipasnya, tapi karena babinya itu. Jadi kata, lewatlah babi sama kambing. Ini udah mau dekat Idul Adha. Kata babi, selamat Idul Adha kambing. Panas hati kambing kan. Kata kambing, diam kau babi. Diam babi. Kurang ajar kau. Bahaya kau babi, mak kau babi. Itulah kenapa babi itu kalau jalan dia nunduk. Kenapa? Karena malu dia, maknya babi. Ya, itu kiri motor tadi. Itu, jadi kalau antum sholat tarawih membawa kipas itu, maka hukumnya mubah. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Membawa kipas di leher itu termasuk perkara mubah. Karena tidak disuruh, tidak dilarang. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan kita ini Ramadan yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Keluar kita dari Ramadan ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.